Halo guys, nah kembali lagi di channel aku Rivalsa Reza. Di videoku kali ini aku akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan dari jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, pertama-tama aku akan menjelaskan tentang potensi herbal di Indonesia. Nah, ada beberapa faktor kenapa kita harus mengembangkan obat herbal atau obat tradisional Indonesia. Salah satu potensi kenapa herbal di Indonesia harus dikembangkan yaitu karena ada beberapa suku, kurang lebih sekitar 400 suku yang ada di Indonesia, dan tiap suku memiliki jamu atau obat tradisionalnya sendiri sehingga mudah untuk dikembangkan. Yang kedua yaitu ada 260 juta penduduk Indonesia sehingga prospektif dan dalam pengembangan obat herbal tersebut. Nah, potensi yang ketiga yaitu seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara agraris terbesar di dunia sehingga sangat cocok untuk potensi herbalnya lebih besar daripada negara lain. Dan potensi yang keempat yang perlu kalian ketahui adalah Indonesia merupakan mega center keanekaragaman hayati terbesar nomor 2 di dunia setelah negara Brazil. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang perbedaan jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu itu memiliki logo seperti ini. Dan fitofarmaka logonya seperti ini. Kemudian obat herbal terstandar seperti ini. Jamu adalah obat herbal tradisional yang sudah terbukti secara empiris dan turun-temurun dan terbukti sudah melewati uji dari 3 generasi. Nah, kemudian obat herbal terstandar adalah obat tradisional yang sudah teruji secara praklinis dan terbukti berkhasiat seperti itu. Nah, uji praklinis itu apa sih? Uji praklinis adalah uji yang dilakukan kepada hewan uji yang memiliki gen mirip dengan manusia. Contohnya seperti mencit dan lain sebagainya. Sedangkan fitofarmaka yaitu obat herbal atau obat tradisional yang sudah teruji secara empiris, kemudian praklinis, dan uji klinis. Nah, uji klinis ini adalah uji yang sudah dilakukan kepada manusia dan terbukti berkhasiat dan tidak bersifat toksik atau merugikan manusia itu sendiri. Jadi, sudah berkhasiat. Nah, di Indonesia sendiri, obat fitofarmaka sudah digunakan dalam peresepan dokter. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan contoh-contoh dari obat jamu, obat herbal terstandar, dan obat fitofarmaka. Nah, setelah kita mengerti arti jamu dan perbedaan logonya, kita akan menjelaskan tentang contoh-contoh sediaan jamu. Salah satu contohnya yaitu antangin. Nah, antangin itu terdapat beberapa komposisi dan masih termasuk dalam kategori jamu karena logonya adalah jamu. Dan yang kedua contohnya itu seperti jamu buyung upi, terus jamu pegelinu, dan lain sebagainya. A few moments later. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh obat herbal terstandar. Salah satu contohnya yaitu mastin. Mastin tersebut terbuat dari kulit buah delima atau Punica granatum cordyceps. Fungsinya yaitu banyak sebagai antioksidan, anti kanker, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu diapet. Nah, diapet ini komposisinya yaitu dari daun jambu biji dan juga kulit buah delima. Maaf, tadi yang mastin ternyata kandungannya adalah kulit buah manggis atau Gracilenia cordyceps. Yang ketiga yaitu ada OB herbal, yaitu untuk obat batuk. Kemudian ada lelap kapsul, yaitu untuk meningkatkan kualitas tidur.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh-contoh obat fitofarmaka. Nah, di Indonesia masih ada kurang lebih sekitar 5 sediaan contoh fitofarmaka. Yang pertama yaitu Tensigard. Tensigard ini digunakan untuk tekanan darah tinggi. Sedangkan yang kedua yaitu Nodiar. Nodiar ini adalah salah satu produk milik PT Kimia Farma Apotek. Itu Reumaner. Reumaner ini biasanya digunakan untuk rematik. Kemudian yang keempat yaitu Stimuno, seperti yang kita ketahui, yaitu terbuat dari pilanti herba atau meniran. Kegunaannya yaitu sebagai imunomodulator atau meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kelima adalah Exgra. Nah, Exgra ini digunakan oleh pria-pria untuk meningkatkan stamina pria, bisa untuk juga bagi mereka yang ejakulasi dini, seperti itu. Nah, tugas kita sebagai bangsa Indonesia adalah untuk meningkatkan potensi herbal di Indonesia sehingga Indonesia terkenal dengan herbalnya. Nah, kurang lebih sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.